guys sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Terjadilah pertandingan yang aneh dan lucu, seolah-olah bukan sedang bertanding, melainkan Dewa Racun Langit sedang berlatih silat dengan gurunya. Gerakan mereka sama, akan tetapi gerakan orang itu lebih cepat dan lebih mantap. Kembali belum sampai 20 jurus terdengar suara keras. Tongkat emas di tangan Dewa Racun Langit patah-patah menjadi 3 potong dan si Racun Langit itu terhuyung mundur dengan muka pucat karena tulang pundaknya hampir patah terpukul tongkat lawan. Melihat betapa bekas seniornya kalah, Dewa Racun Bumi marah sekali. Pedang kembar di punggungnya telah dicabutnya dan tanpa banyak cakap lagi dia telah meloncat maju. Keluarkan senjatamu, manusia licik. Akulah Dewa Racun Bumi, hayo lawan pedang kembarku ini kalau kau memang gagah. Orang itu menjura, aha, kiranya Dewa Racun Bumi ahau yang terkenal. Kulihat tadi ilmu pedangmu adalah pecahan dari naga laut, dan kau pandai pula menggunakan ilmu silat telapak kilat. Akan tetapi seperti yang lain, gerakanmu masih mentah. Tak usah banyak cakap, lawanlah ilmuku. Bentak Dewa Racun Bumi dengan marah dan dia sudah menerjang maju. Laki-laki itu mematahkan tongkatnya menjadi 2 potong tongkat yang sama dengan pedang-pedang di kedua tangan Dewa Racun Bumi. Begitu dia menggerakkan kedua tangannya, tampaklah sinar-sinar bergulung dengan gerakan yang persis seperti gerakan Dewa Racun Bumi yang memutar sepasang pedangnya. Kembali terjadi pertandingan yang hebat, seru dan aneh. Berkali-kali terdengar suara nyaring bertemunya pedang dengan tongkat, namun anehnya, tongkat dari cabang pohon itu sama sekali tidak dapat terbabat putus, bahkan kedua tangan Dewa Racun Bumi selalu terasa panas dan perih setiap kali pedangnya bertemu tongkat. Dengan teliti Dewa Racun Bumi memperhatikan gerakan orang dan dia terkejut. Memang benar bahwa orang itu mainkan jurus-jurus ilmu pedangnya. Dan bukan hanya mainkan jurus ilmu pedangnya, bahkan telah mendesaknya dengan tekanan yang hebat karena orang itu jauh lebih lincah dan lebih kuat daripada dia. Lewat 15 jurus Dewa Racun Bumi berseru, aku mengaku kalah. Dia meloncat mundur, menyimpan pedangnya dan mengangkat tangan menjura ke arah orang itu sambil berkata, harap kau menerima penghormatanku dengan telapak kilat. Kelihatannya saja dia memberi hormat dengan mengangkat kedua tangan ke depan dada, namun dari kedua telapak tangannya itu menyambar hawa pukulan maut yang mendatangkan hawa panas dan yang dapat membunuh lawan dari jarak 3-4 meter tanpa tangannya menyentuh tubuh lawan. Itulah pukulan telapak kilat yang mengandung tenaga sakti yang amat kuat. Orang itu sudah melempar sepasang tongkat pendeknya. Sambil tersenyum dia pun menjura dengan gerakan yang sama. Terjadilah adu tenaga yang tidak tampak oleh mata. Di tengah udara, di antara kedua orang itu terjadi benturan tenaga dahsyat dan akibatnya membuat Dewa Racun Bumi terpental ke belakang, terhuyung dan dari mulutnya muntah darah segar. Dia tidak terluka hebat karena tenaganya telapak kilat membalik, hanya tergetar hebat dan mukanya makin pucat. Engkau hebat, aku bukan tandinganmu, kata Dewa Racun Bumi dengan jujur, dan memandang dengan mata terbelalak penuh kagum dan juga penasaran. Engkau luar biasa sekali dan aku amat kagum kepadamu, sahabat. Dewa Sastra berkata sambil melangkah maju. Aku tahu bahwa agaknya aku pun bukan tandinganmu, akan tetapi hatiku penasaran sebelum melihat engkau mainkan ilmu-ilmuku yang tentu kau anggap masih mentah pula. Aku adalah Dewa Sastra dari Gunung Ayam, senjataku adalah suling dan pensil bulu, entah kau bisa memainkannya atau tidak. Dewa Sastra, sudah lama aku mendengar namamu yang terkenal. Jangan khawatir, aku tentu saja dapat mainkan ilmumu. Dengan ranting pendek ini aku meniru sulingmu, dan aku pun memiliki sebatang pensil bulu. Orang itu memungut sebatang ranting yang panjangnya sama dengan suling perak di tangan Dewa Sastra. Dia juga mencabut keluar pensil bulu yang tadi dia pergunakan untuk mencoret-coret ketika 7 orang tokoh sakti itu sedang saling bertempur. Akan tetapi kalau pensil bulu di tangan Dewa Sastra adalah pensil yang dibuat khas,
bukan hanya untuk menulis akan tetapi juga dipergunakan sebagai senjata sehingga gagangnya terbuat dari baja tulen. Adalah pensil di tangan orang itu hanyalah sebatang pensil biasa saja. Berkerut alis Dewa Sastra. Orang itu dianggapnya terlalu memandang rendah kepadanya. Akan tetapi karena orang itu tersenyum-senyum dan meniru menggerak-gerakkan pensil dan suling di tangannya, dia lalu berkata, "Apa boleh buat, engkau sudah memperoleh kemenangan. Kalau kau kalah, orang akan menyalahkan aku yang menggunakan senjata lebih kuat. Kalau aku yang kalah, engkau akan menjadi makin terkenal, sungguh pun kami belum tahu siapa kau." Nah, mulailah. Dewa Sastra ini cerdik dan dia sengaja menantang agar lawannya bergerak lebih dulu. Akan tetapi orang itu tersenyum dan sambil menggerakkan kedua senjata istimewa itu berkata, "Lihat baik-baik, Siu Cai. Bukankah ini jurus terampuh dari suling dan pensilmu?" Kedua tangan orang itu bergerak dan Dewa Sastra terkejut mengenal jurus-jurus maut dari kedua senjatanya dimainkan oleh orang itu untuk menyerangnya. Tentu saja dia dapat memecahkan jurus ilmunya sendiri dan berhasil menangkis kedua senjata lawan, akan tetapi seperti juga yang lain tadi, dia merasa betapa kedua lengannya tergetar hebat, tanda bahwa dalam hal tenaga dalam murni, dia masih kalah jauh. Dewa Sastra merasa penasaran sekali. Puluhan tahun dia bertapa di Gunung Ayam menciptakan ilmu-ilmu silat tinggi yang dirahasiakan dan belum pernah diajarkan kepada siapapun juga. Bagaimana sekarang telah dicuri oleh orang ini tanpa dia mengetahuinya. Dia melawan mati-matian, mengeluarkan jurus-jurus paling ampuh dari kedua senjatanya, namun karena kalah tenaga, setiap kali tertangkis dia terhuyung. Seperti juga yang lain, dia tidak mampu bertahan lebih dari 20 jurus. Terdengar suara keras dan kedua senjatanya itu, suling dan pensil, patah-patah ketika bertemu dengan senjata lawan yang sederhana itu. Dia meloncat ke belakang, menjura dan berkata, "Kepandaian pendekar besar memang amat hebat, aku yang bodoh mengaku kalah." Orang itu tersenyum dan memuji, "Tidak percuma julukan Dewa Sastra karena memang hebat kepandaianmu." Ucapan itu dengan jelas menunjukkan kekaguman, bukan ejekan, maka Dewa Sastra menjadi makin kagum dan terheran-heran.